Halo guys, kali ini gua akan ngebahas sebuah manhwa yang tokoh utamanya agak unik cuy, yaitu seekor ular raksasa. Nah, jadi buat kalian yang masih berminat dengan alur ceritanya, langsung aja kita masuk ke part pertama. Jadi di sebuah desa yang namanya belum kita ketahui saat itu lagi menghadapi sebuah teror dari iblis ular berwarna hitam. Setiap sore hari para penduduk memperingatkan orang-orang untuk segera masuk ke dalam rumah karena kondisi di luar kalau udah malam bisa dikatakan lagi nggak aman guys. Ditambah lagi beberapa hari yang lalu juga beredar kabar ada 2 orang kultivator dimakan oleh iblis ular tersebut. Saking paniknya beberapa warga bahkan berniat memasukkan ayam-ayam mereka ke dalam rumah agar nggak menjadi sasaran karena kalau ternak mereka habis kerugiannya akan jauh lebih besar. Nah, di sebuah kuil kecil yang baru aja dilewatin sama orang-orang tadi, iblis ular hitamnya ternyata lagi bersembunyi di situ. Terus dia juga tahu kalau orang-orang lagi ngomongin dirinya, dan si ular juga mengakui telah memakan 2 orang kultivator di tempat ini. Jadi beberapa hari yang lalu ketika si ular lagi bersembunyi, tiba-tiba ada orang yang masuk ke dalam kuil untuk meminta perlindungan dan berdoa kepada Dewa Gunung. Saat itu si ular belum tahu nih apa yang dikatakan oleh pria tersebut sampai pada akhirnya ia memutuskan untuk memakannya karena kasihan melihat laki-laki tadi yang kayaknya sedih banget. Kemudian datang lagi satu orang yang ekspresinya sangat marah karena katanya orang yang dimakan oleh ular tadi itu adalah manusia ciptaan kakek ini yang udah dibuat selama 10 tahun. Dengan mengeluarkan seluruh cakranya, si kakek berniat untuk mengalahkan ular hitam ini, namun pada akhirnya si kakek juga jadi korban guys. Setelah memakan kedua orang tadi, si ular tiba-tiba menjadi tambah pintar dan mulai saat itu ia jadi tahu banyak hal yang sebelumnya nggak diketahui. Contohnya dulu ketika si ular lagi mencari tikus untuk dimakan, ada seseorang berpakaian hitam yang mengejarnya. Sekarang ia tahu ternyata itu adalah seorang kultivar yang berasal dari sekte penangkap ular, di mana ia juga pernah melihat kelompok ini mengepung seekor ular piton raksasa untuk ditangkap. Ia juga sekarang tahu seorang kultivar bisa meningkatkan kekuatan mereka selama orang-orang ini mempraktekkan ilmu kultivasi yang dipelajari seperti tahap pemurnian cakra, pembentukan pondasi dan lain-lain, dimana kesimpulannya si ular merasa manusia sebenarnya sangat berbahaya, apalagi seorang kultivator. Nah, sekarang kita kembali ke awal lagi guys. Si ular hitam ini udah mulai lapar, namun situasinya saat ini sangat sulit untuk mencari ternak ayam dan bebek karena para manusia menyembunyikannya di dalam rumah. Namun tiba-tiba ia keinget katanya di desa Klancen ada banyak orang kaya yang memelihara babi. Jadi untuk sekarang ia akan menuju ke sana. Namun saat akan pergi dari kuil, si ular melihat gambar manusia di tembok dan ia berpikir para manusia sangat suka memberikan nama panggilan untuk dirinya sendiri, di mana si ular juga ingin memilikinya guys. Karena saat ini orang-orang memanggilnya dengan sebutan ular tua hitam, di mana ia nggak suka dengan nama itu dan memutuskan kalau namanya sekarang adalah Sneki. Malam harinya Sneki akhirnya tiba di desa Klancen. Rumor yang ia dengar ternyata benar, di desa ini ada banyak banget babi yang sangat gemuk dan tanpa basa-basi Sneki langsung memangsanya. Namun sebenarnya ia juga agak sedikit was-was karena kalau babinya terus bersuara, para manusia di desa ini mungkin bisa aja terbangun. Setelah memakan beberapa ekor, Sneki merasa sangat kenyang dan ia memutuskan untuk tidur sebentar sambil mencerna babi-babi ini. Karena menurutnya pagi juga masih lama ya kan, jadi para penduduk nggak akan ada yang keluar. Gak lama setelah itu ada sebuah pertengkaran yang terjadi di dekat kandang, di mana Sneki pun langsung bangun dan ia naik ke atas untuk bersembunyi. Ternyata ada seseorang yang lagi dikeroyok sampai tewas guys, terus mayatnya dilempar ke kandang babi. Katanya sih nama si korban adalah Chen Fan dan ia dipukuli karena dianggap telah merebut wanita seorang master. Ketika Sneki akan pergi, tiba-tiba mayat tersebut kembali hidup dan berkata, makhluk abadi ini berhasil bereinkarnasi dan merasuki tubuh manusia. Oke guys, intinya tubuh Chen Fan ini dirasuki oleh makhluk kuat yang namanya juga sama, yaitu Chen Fan, dimana katanya ia akan membalaskan dendam orang yang telah membunuh wadahnya ini. Sebenarnya Sneki berusaha untuk tetap tenang, berharap
agar Chen Fan nggak mengetahui keberadaannya. Namun ternyata laki-laki itu tahu kalau ada iblis ular yang bersembunyi. Tapi sebenarnya ia juga nggak tertarik untuk menghabisinya. Chen Fan kemudian duduk untuk menyembuhkan diri dengan kekuatan spiritualnya. Namun saat ia berkonsentrasi, sebuah item kuat yang bernama Divine Demon Cauldron ternyata ikut tereinkarnasi ke dunia ini. Di sisi lain, Sneki sangat panik melihat manusia yang ada di depannya mengeluarkan energi cakra yang sangat besar, di mana ia menganggap kalau Chen Fan berniat untuk menghabisinya. Karena bingung harus ngapain gitu ya, akhirnya Sneki memakan Chen Fan terus melarikan diri dari desa itu karena merasa udah nggak aman. Di dalam perut si ular, Chen Fan merasa sedikit heran karena berani-beraninya iblis level rendah kayak gini malah memakannya. Dengan sedikit kekuatan, ia menghajar dari dalam dan entah gimana ceritanya Chen Fan berhasil menemukan Demon Core milik Sneki. Ia kemudian menghancurkannya dan tentu aja hal tersebut membuat Sneki sekarat karena bisa dibilang Demon Core ini ya kayak jantung. Kalau jantungnya rusak ya selesai. Sneki menangis karena merasa semua kerja kerasnya selama ini untuk memperkuat Demon Core terasa sia-sia. Bahkan ia menyesal telah menuruti nafsunya untuk datang ke desa klan Chen demi bisa makan beberapa ekor babi. Ketika Chen Fan akan memakan daging Sneki untuk memulihkan diri, tiba-tiba Divine Demon Cauldron keluar dengan sendirinya dan menyerap serpihan Demon Core milik Sneki. Di mana hal itu tentu aja bikin Chen Fan terkejut. Jangan-jangan iblis ular yang ia serang ini bukanlah iblis sembarangan. Item tersebut ternyata langsung memulihkan Demon Core milik Sneki, di mana hal tersebut tentu aja membuat keabadian Chen Fan menghilang dan menghapusnya dari dunia ini. Ketika pagi tiba, tubuh dari Sneki jadi mengecil dan tubuh raksasa yang sebelumnya perlahan mulai memudar. Setelah itu Sneki pingsan dan sampai akhirnya ia terbangun setelah beberapa ekor babi yang ia makan tapi belum kecerna ya, menggigit ekornya sampai terluka. Nah, di sini Sneki kembali menangis karena keinget Demon Core-nya yang udah hancur, padahal Demon Core adalah pondasi utama semua kultivasi monster iblis. Dan tanpa item tersebut, monster iblis nggak akan bisa melakukan kultivasi guys. Namun ia malah bingung sendiri kenapa dirinya sekarang masih hidup. Setelah mengecek tubuhnya, ternyata Demon Cauldron milik Chen Fan telah menggantikan posisi dari Demon Core miliknya Sneki. Selain itu, berkat item tersebut, Sneki mendapatkan skill penglihatan X-ray sehingga bisa melihat organ bagian dalam dari makhluk hidup. Menurutnya dengan skill seperti ini, ia akan bisa dengan mudah mencari makan serta menghindari manusia. Namun efek dari Demon Cauldron gak cuma itu guys, dimana pikirannya jadi sangat penuh dengan informasi yang berkaitan dengan dunia kultivasi. Dan Sneki langsung mencoba salah satu metode penyembuhan yang tiba-tiba muncul di kepalanya. Ia mencoba mengingat apa yang dilakukan oleh Chen Fan saat itu, lalu mengaktifkan Demon Cauldron secara natural hingga pada akhirnya Sneki bisa menyembuhkan luka dari gigitan babi yang tadi. Meskipun kekuatan spiritualnya jadi meningkat, tapi Sneki masih ragu guys, apakah Demon Cauldron ini bener-bener udah jadi Demon Core miliknya. Karena kalau enggak, artinya Sneki nggak bisa menyimpan kekuatan spiritual di dalam tubuhnya guys. Nah, sebelum mencari tahu lebih jauh, ia memutuskan untuk pergi aja dulu deh dari tempat ini. Namun sebelum itu, ia akan memakan babi-babi tadi sampai perutnya kenyang. Jika diurutkan dari awal, sejak Sneki memakan dua orang kultivator yang ada di kuil, ia mendapatkan pengetahuan baru yang terus muncul dari waktu ke waktu. Sedangkan setelah menelan Chen Fan, ia menjadi tambah paham tentang sistem kultivasi, di mana monster iblis juga ternyata punya banyak tahapan dalam proses kultivasi, sama kayak manusia. Untuk monster iblis sendiri tingkatannya dibagi menjadi 4, di mana saat ini Sneki berada di puncak lapisan pertama tahap 1 atau bisa dibilang masih sangat lemah. Di dalam mimpinya, Sneki melihat ada monster iblis yang sedang memecah bumi dan ia ingin mendapatkan kekuatan seperti itu. Hingga pada akhirnya Sneki memutuskan untuk segera memulai kultivasi, yaitu memperkuat teknik yang sebelumnya pernah ia lakukan, di mana Sneki yakin kalau teknik tersebut bukan hanya sekedar untuk penyembuhan.
Hanya dalam waktu seminggu aja, Sneki berubah menjadi ular yang berbeda, di mana tanduk di kepalanya mulai tumbuh dan sisiknya juga jadi tambah kuat guys. Namun yang jadi masalah adalah ukuran tubuh Sneki malah jadi tambah kecil, bahkan gak beda jauh dengan burung gereja guys. Tapi meskipun tubuhnya kecil, kekuatan dan kecepatannya ternyata meningkat drastis. Kemudian kulitnya juga bisa merenggang beberapa kali lipat, di mana artinya Sneki bisa memangsa hewan yang tubuhnya jauh lebih besar. Sekarang juga udah dikonfirmasi kalau Demon Cauldron milik Chen Fan beneran menjadi Demon Core miliknya Sneki, dan ia bisa menyimpan energi spiritual di dalamnya. Sneki terus berlatih untuk meningkatkan level kultivasinya, namun monster iblis gak bisa menghindari yang namanya lapar. Ia butuh banyak makanan untuk bisa berkultivasi, di mana saat itu Sneki melihat ada seekor celeng besar yang sedang memakan semangka. Pada awalnya ia merasa sangat pede bisa menangkap mangsanya dengan mudah karena posisi level tentunya ya. Namun saat berada di dekatnya, Sneki merasa sangat takut karena si celeng mengeluarkan aura kekuatan yang cukup besar dan berbalik menyerang. Ketika Sneki terpojok, ia terpaksa harus menggunakan kekuatan spiritual miliknya, dan sebenarnya ia nggak yakin cara ini bisa bekerja. Sneki kemudian melemparkan sebuah batu ke arah si celeng, dan ternyata si celeng langsung terkapar dan nggak berdaya guys. Melihat mangsanya udah jatuh, Sneki cukup heran, apakah kemampuannya memang sekuat ini? Tetapi karena monster celeng ini memang terkenal pinter, Sneki kembali menghujaninya dengan lemparan batu untuk memastikan buruannya emang beneran udah mati. Setelah itu ia memakannya dengan bahagia, namun tiba-tiba sebuah benda asing mengganjal di mulut dan Sneki pun memuntahkannya. Ternyata itu adalah Demon Core milik si celeng, di mana Demon Core ini mengandung energi kasar dan katanya nggak bisa dikonsumsi secara langsung, di mana jika itu sampai terjadi, orang yang akan memakannya akan meledak dan mati. Tapi setelah dipikir-pikir, di alam liar saat monster iblis melahap mangsanya, mereka menelan tubuh sekaligus Demon Core-nya. Dan jika menelan Demon Core mentah beneran bisa bikin meledak, harusnya monster iblis juga udah punah dari dulu. Nah, Sneki sadar kalau saat ini kepalanya berisi berbagai informasi yang berasal dari sudut pandang manusia. Artinya ia nggak akan meledak jika menelan Demon Core hewan lain karena dirinya adalah monster iblis. Akhirnya Sneki beneran melahap Demon Core mentah tersebut, dan kemudian Demon Cauldron yang ada di dalam tubuhnya langsung menyerap Demon Core milik si celeng, di mana hal tersebut berhasil membuatnya menerobos ke lapisan kedua tahap pertama yang ditandai dengan munculnya duri berwarna emas di bagian ekor. Kekuatannya bertambah berkali-kali lipat, namun tiba-tiba dari arah belakang muncul seorang anak manusia yang sedang memegang senjata.